Suzuki kalau bikin motor tuh anjing banget, enak banget sumpah lu. I love you Suzuki. Hey, hai, balik lagi di channel gue Bayang Dwi. Sekarang gue pengen bikin video tentang mainan baru gue, si GSX 750. Stay tune di channel gue terus. Nah, ini dia mainan baru gua, Suzuki GSX-R 750cc. Ini moge pertama gua nih. Setelah sebelumnya gua pakai Honda CBR 250RR, terus cobain Den ZX25R tapi lama banget datangnya. Gua nggak sabar, gue pengen megang motor sport lagi. Terus ada lagi yang jual motor langka ini. Ini langka banget loh. GSX 750R ini ada di Indonesia, jarang banget. Mungkin kalian agak sering lihat yang GSX 600 atau GSX yang 1000. Tapi yang 750, gue jamin kalian agak jarang ngelihatnya karena memang langka barangnya di Indonesia. Oke, kita mulai review dari mananya dulu. Oh, dari secara spek dulu ya. Untuk model motor ini model yang tahun 2012. Suzuki GSX R 750. Jadi GSX itu dari Suzuki itu ada modelnya, ada yang R, ada yang S. Untuk yang R-nya yang tipe racingnya, yang tipe super sportnya kayak gini. Untuk yang S-nya tipe yang lebih ke touring. Nah, ini tahun yang 2012. Untuk spek mesinnya ini 750 cc, 4 silinder, inline 4. Jadi suaranya mantul ya. Suara moge pertama gue nih, sumpah ini moge pertama gue, dan menurut gue moge yang bisa cepat kita untuk adaptif pakai motor ini, karena menurut gue ini friendly banget untuk orang yang pertama kali pakai moge. Menurut gue ya, beneran, karena secara posisi duduknya, seat height-nya itu dia nggak terlalu tinggi, stangnya under yoke, cuman dia nggak terlalu tinggi juga, oke lah, rata gitu loh dari segitiga. Cuman si seatnya ini yang pendek banget ke bawahnya, sampai lu kayak tinggi gua aja 172, napak sempurna, malah kaki gua masih bisa nekuk gitu loh kalau dua kaki lurus ke bawah. Jadi posisi ridingnya masih enak dan beratnya juga nggak terlalu berat. Dari mesin 750cc inline 4 ini dia bisa memuntahkan power maksimal 148 horsepower, gede banget, dengan torsinya 86,3 Nm. Yang sebelumnya gue pakai CBR itu paling kan CBR 250RR power horsepowernya hanya 39 something, sama torsinya 29 kali, 29 something. Ini loncat langsung jauh ke 148 horsepower sama 86 Nm. Tapi menurut gue secara lu bawa riding experience-nya nggak bikin kaget dari lu CBR 250RR loncat ke 750cc inline 4. Mungkin karena si GSX 750R ini dia udah punya mode berkendara. Ada mode mana nih? Ada mode B, ada mode A. Untuk mode B-nya ini mode yang slow-nya, mode A-nya ini untuk mode full potensi dari motor ini. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali pakai, gue saranin sih pakai mode B dulu dan main di RPM bawah. Cobain dulu nih rasa tarikannya, torsinya, jangan sampai kaget, karena secara teknologi elektronik ini tuh nggak ada teknologi elektronik selain itu, selain riding mode. Karena apa? Dia remnya nggak ada ABS-nya tuh. Rem nggak ada ABS, nggak ada sensor, apalagi nggak ada sensor traction control juga tuh. Jadi kalau salah dikit buka gas bisa slip bannya, bisa ngejengkang loh. Hati-hati.
Oke, kita bahas dari kokpitnya dulu kali ya. Oke, indikator speedometernya ada apa aja? Ada apa ini? Ada tachometer, RPM-nya bentuknya manual gitu. Gue suka yang jarum-jarum kayak gini. Kalau RPM, gue nggak suka yang digital. Terus ada indikator lampu sen. Indikator lampu sen kanan kiri. Di sini ada indikator FI. FI itu failure indicator. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin ada potensi ngaconya di motor lu, dia akan nyala warna merah. Terus ada indikator bensin. Akhirnya ada indikator bensin. Untuk moge kan moge jarang ya ada indikator bensin, tapi ini lumayan ya ada indikator bensinnya, walaupun cuman kayak gini doang. Kalau dia mulai low bensinnya, warnanya akan nyala kuning di lampu indikator bensin ini. Ada indikator gear juga untuk netralnya, untuk gearnya berapa di sini nih, gear 1 sampai gear 6 nya, sama indikator lampu jauh tuh. Apalagi terus di speedometernya ada apa aja? Ada tadi ada RPM, ada gear, ada jam. Ini ada jam di sini nih, baru ajan asar. Ada speednya di sini lumayan gede, kelihatannya jadi jelas. Ada suhu mesinnya, sini suhunya 73 derajat, baru gue pakai. Kita coba mainin. Ada race trip, ada trip 2, trip 1, total odometer, lap time. Kalau lu lagi di sirkuit lu bisa ngukur sendiri lap time lu. Apalagi ini 0 apa tahu. Udah balik lagi ke jam. Nah, lu bisa juga ngatur si speedometer ini dari handle yang sebelah kanan. Di sini ada pencet-pencetannya, ada selectnya. Jadi kalau lu pencet di sini juga berubah tuh. Lu bisa ganti jam atau odometer. Lu mau lihat trip A, trip B, lu bisa ganti di sini. Atau kalau lagi diam di sini, lu juga bisa adjustnya di sini. Bisa select di sini atau adjust di sini. Bisa lu ganti-ganti juga. Oh, sama di sini juga ada ini nih. Ada shift indicator. Saatnya ganti gigi, biar tepat ganti giginya di sini adanya. Tapi gue nggak pernah nyobain ya, soalnya nggak pernah nyampe titik merah RPM ini. Gue main cuman masih di bawah RPM 8, gak berani lebih dari itu karena masih belajar. Terus di kokpitnya ada apa aja? Kita lihat yang pertama dari sini deh, dari segitiganya dulu. Dari segitiganya dulu ada logo Suzuki di sini. Kunci sebelah kiri dia asimetris, nggak di tengah. Gue tambahin voltmeter, sama tambahin aksesoris karbon di sini, tempel-tempelan biar lebih keren aja, biar nggak polos. Untuk shock breaker depannya ini dari Showa, diameternya 41 mm, dan kalian juga bisa adjust untuk high and low speed compressionnya, spring preload, and rebound damping. Jadi ini bisa disetting full banyak banget, untuk kalian bisa setting-settingnya. Nah, dan secara diameter Showanya ini gede banget, kelihatan gede banget. Untuk shock breaker depannya 41 mm, jadi lebih rigid lah ya karena dia gede gini. Untuk yang belakangnya, terus suspensionnya, nah tuh dari Showa juga 41 mm juga, terbuatnya dari aluminium alloy dengan 16 mm diameternya dan fully adjustable juga. Kalian bisa setting untuk low speed, high speed compressionnya, spring preload, dan rebound dampingnya. Sama kayak depan, jadi kalian full untuk adjustable depan belakang untuk suspensionnya. Yang istimewa sebenarnya dari GSX-R 750 tahun 2012 ini adalah ininya nih men. Ini istimewa banget. Nah tuh apa tuh, remnya udah bawaannya Brembo. Ini rem Brembo ini kalipernya bukan modif-modifan, ini bawaan dari OEM Suzuki-nya, dari GSX-R nya. Ini adalah Brembo 2x310 mm disc nih, 310, ada 2 disc tuh, 1 2, radial mounting, 4 piston, monoblok kaliper. Mantap gak tuh? Brembo 4 piston, monoblok kaliper, 2x310, ada dual disc brake, 2 kaliper yang kayak gini. Dapat Brembo dari Suzuki-nya. Tuh. Mantep lah pokoknya.
Kalau secara pengereman udah gak usah ditanya lagi, Brembo 4 piston monoblok, radial mounting 2x310, ada dual disc, udah pasti pakem. Nah makanya hati-hati untuk yang baru-baru nih megang remnya. Kalau megang remnya mencet remnya ngedadak langsung, menurut gue sih udah jamin otomatis topi aja motor langsung ngangkat begini. Makanya kalau ngeremnya hati-hati, dicoba dulu remnya baru bisa pede untuk pakai. Karena habis ngomongin rem, kita bahas bagian master remnya. Kalau tadi kan kalipernya dari Brembo. Tuh kaliper Brembo, discnya 2x310, ini Brembo juga. Untuk master remnya dari Nissin, ya merek wafer. Tapi menurut gue ini Nissinnya ya bagus lah gitu loh, nggak malu-maluin amat, maksudnya nggak undervalue, masih bagus banget. Terus kalian bisa setting juga tuh. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 settingan untuk kalian settingan kedalamannya. Dan menurut gue udah cobain ini rem linear ya, dia jadi nggak yang gak ada rem, tau ngerem kenceng banget. Menurut gue sih ini linear, jadi tek ada rem dikit, mulai naik, gigit banget. See, look at him. You can see it. There it is. Nah, yang istimewa lagi dari Suzuki GSX-R 750 ini, gak ngerti ya gue, Suzuki dia bisa bikin motor segede gini 750 cc tapi beratnya masih ringan. Kenapa? Mungkin karena dari si framenya ini. Framenya ini terbuat dari ultra lightweight frame built entirely of aluminium alloy casting. Jadi semuanya ini terbuat dari full dari aluminium alloy, dari frame sampai ke swing armnya juga. Nah terus warnanya juga bagus gitu, warnanya biru, nggak yang cuman stainless steel yang warna silver atau hitam doang. Ini warnanya tuh bagus, biru, jadi lebih nyatu lah sama warna bodinya. Sedikit banyak ini yang akan ngaruh banget ke berat secara keseluruhan dari mesinnya dan secara handling, nimble atau enggak si motor ini. Jadi secara berat, untuk berat keringnya ya, kalau gak ada bensinnya ini 156 kilo, ringan banget. Menurut gue setahu gue ya ZX25R aja itu sampai 180-an something. Kalau fullnya untuk ada isi bensinnya itu sampai 190 kg, masih oke kan, nggak berat-berat amat. Untuk bensinnya kapasitasnya ada 17 liter, kalian bisa pakai bensinnya, dan konsumsinya rata-rata itu 1 liter untuk 18 atau 19 km jarak yang bisa ditempuh. Masih oke untuk mesin sebesar 750 cc 4 silinder, tapi konsumsinya 1/18 atau 1/19. ZX25R aja bisa sampai 1/20, 1/19. Dia itu lumayan boros. Karena apa? Buka awalannya dia harus gasnya gede banget, karena torsinya rada boyo di bawah. Tapi kalau ini gue nggak bisa buka gas, gue tinggal lepas kopling aja udah jalan motornya. Dengan mesin 750 cc tersebut, lu bisa melaju dari 0 sampai 100 km hanya dengan 3,2 detik. Gila, kenceng banget. 3,2 detik, men. 0 sampai 100 km per jam, 3,2 detik tuh jambakannya kayak apa itu? Salah satu alasan gua kenapa gua pilih GSX-R 750 ini, karena kalau secara kelas gua loncatnya jauh banget dari 250 cc 2 silinder. Gua loncat langsung ke 750 cc 4 silinder. Seharusnya kan naik kelasnya kalau mau bertahap ya. Naik kelasnya itu ke 600 cc 2 silinder dulu, mungkin kayak IR6N atau IR6F. Baru nyobain ke 600 cc 4 silinder kelas selanjutnya. Baru naik lagi ke sini 750 cc 4 silinder. Nah, ini gue dari 250 cc 2 silinder langsung loncat berapa step tuh? 3 step, langsung loncat 3 step. Itu ada meme-nya tuh yang langsung loncat tangga dari 0 sampai ke 1000. Alasan gue kenapa milih 750 yang pertama nih ya, yang pertama banget adalah karena langka. Jarang ada orang yang punya mesin 750 cc, kebanyakan 600 atau 1000. Nah 750 menurut gue unik banget, langka banget.
Ini pas banget pilihannya untuk kalian yang pengen di atas 600 cc tapi nggak pengen sampai 1000 cc 4 silinder motor yang kalian pakai. Hampir kelupaan, selain dia perangkat elektroniknya tadi ada mode A, mode B, sisanya nggak ada perangkat elektronik lagi. Tapi di sini ada perangkat elektronik adalah ini nih, steering damper. Steering dampernya ini udah elektronik, jadi dia akan otomatis, tuh lihat tuh ada colokan kabelnya kan, steering dampernya. Dia akan otomatis bikin stang ini jadi berat ketika ada di speed yang kenceng banget. Jadi dia lumayan lah ya, ada elektronikannya dikit di mode A, B, sama di steering damper. Sisanya fully manual, no ABS, no traction control, no launch control, fully manual. Jadi motor ini akan bikin gua belajar banget gimana caranya bawa moge. Lulus dari sini gua bisa pede nih bawa moge apa aja, yakin. Oke, segitu dulu review singkat gua sama si GSX R 750 ini. Suzuki kalau bikin motor tuh anjing banget, enak banget sumpah lu. I love you Suzuki. Dulu gue pemakai Suzuki juga, tapi Satria F ya. Untuk mainan baru gue ini, karena nama dia adalah GSX dari huruf G, gue pengen ngasih nama dia Goku. Kenapa Goku? Karena gue suka Son Goku, Dragon Ball. Ini warnanya biru, Son Goku juga bisa Super Saiyan Blue. Terus ini badannya gede, Son Goku juga badannya gede. Terus dia punya mode A sama mode B, Son Goku juga bisa mode biasa sama Super Saiyan. Banyak nih yang mirip-mirip sama Goku. Panggil dia Goku. Oke, segitu dulu aja video untuk hari ini. Gimana menurut kalian terkait si Goku ini, motor baru gua? Kasih komentar di kolom komentar di bawah. Kasih likes, kasih komen. Tapi terserah mau like, mau komen, mau subscribe, terserah kalian. Gue gak mau maksa kalian. Sekian dulu aja untuk video hari ini. Gue Bayang Dwi pamit undur diri and keep riding safely. Bye-bye.